Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farid. Siswa Inspirasi, kembali lagi kita akan melakukan pembahasan uji kompetensi untuk kelas 9 semester 1. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi struktur dan kebahasaan teks cerpen. Untuk pasangan kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah untuk menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen yang dibaca atau didengar, dan keterampilannya adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator capaian yang mungkin akan keluar dalam penilaian akhir semester atau pas di semester 1 ini, yaitu struktur cerpen, kaidah kebahasaan cerpen, melengkapi bagian struktur yang lumpang, mengidentifikasi kesalahan bahasa, serta memperbaiki kesalahan bahasa. Nah, untuk struktur cerpen perlu diingat kembali bahwa ada 4 bagian struktur cerpen, yaitu yang pertama tentang orientasi, kemudian rangkaian cerita, ketiga komplikasi, dan keempat adalah resolusi. Sementara kaidah-kaidah kebahasaan yang mungkin muncul di cerpen adalah adanya penggunaan bahasa sehari-hari, kemudian diksi yang indah, majas, dan lain-lain. Ingat, kalian belajar tentang kaidah-kaidah bahasaan dan struktur cerpen yang sudah pernah dibahas. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Baiklah, kita mulai dengan soal pertama. Pertanyaannya adalah latar beserta buktinya. Saya bacakan. Tanah di pekuburan umum itu masih basah ketika para pentakziah sudah pulang. Sementara Ogal masih duduk sambil sesekali menyeka air matanya. Ibu yang selama ini paling dia hormati dan dicintai, tadi malam telah meninggal dunia menghadap Tuhan yang Maha Esa. Burung-burung camar terbang rendah dan sesekali mencelupkan paruhnya di air laut. Matahari telah condong ke arah barat. Bututik dan suaminya masih berdiri di belakang sambil menunggu Ogal. Kedua orang tua asuh itu sangat setia kepada Ogal. Rasanya saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Tiba-tiba Ogal berkata dengan suara agak berat. Bututik memegang lengan Ogal sambil mengelus rambutnya. Jangan begitu. Kami akan menjadi orang tuamu sampai kapanpun. Latar beserta buktinya. Ya, kalau kita berbicara latar, maka kita tidak lepas dari tempat, waktu, dan suasana. Kalau kita lihat pada tempatnya, di situ ada tanah pekuburan umum itu masih basah ketika para pentakziah sudah pulang. Berarti saat itu peristiwanya terjadi di sebuah pekuburan. Maka tempatnya pekuburan atau makam. Kemudian waktunya sore. Dibuktikan dengan mana? Pada kalimat matahari telah condong ke barat, yang menunjukkan itu adalah sore hari. Kemudian suasananya sedih. Kenapa sedih? Pada kalimat Ogal masih duduk sambil sesekali menyeka air matanya. Orang yang menyeka air matanya atau sedang menangis tentunya dalam keadaan yang sedih. Ya, kita lanjutkan bagian soal nomor 2. Soal nomor 2 masih dengan teks yang sama, berbicara tentang pertanyaan perwatakan tokoh disertai bukti. Perwatakan. Kalau kita lihat di sini ada tokoh yang muncul, yaitu Ogal, kemudian Bututik. Watak atau karakter tokoh dapat dilihat dari tindakan, dari dialog tokoh lain, atau diceritakan secara langsung oleh penulis. Dalam cerita ini,
Yang tampil adalah Ogal, Bu Tutik, dan suami Bu Tutik. Di situ tampak ya. Kemudian dari 3 tokoh tersebut, yang tampak jelas wataknya adalah Bu Tutik. Bu Tutik berwatak penyayang, yang dibuktikan dengan adanya tindakan mengelus rambut dan bersedia menjadi orang tua untuk Ogal. Sehingga keadaan seperti itu menunjukkan bahwa Bu Tutik adalah orang yang penyayang. Dia mau menyayangi Ogal meskipun sebenarnya Ogal bukanlah anaknya sendiri. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 3. Masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah tema kutipan cerita. Tema adalah inti cerita. Berdasarkan isi ceritanya yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yang sebatang kara, yaitu Ogal, kemudian ditolong oleh orang lain, yaitu Bu Tutik dan suaminya. Maka dapat disimpulkan bahwa tema cerita di atas berbicara tentang kehidupan. Kalau kita mengambil tema ini adalah tema yang luas, bercerita tentang kehidupan. Atau kalau kita persempit menjadi bagian yang lebih sempit adalah, bagian yang lebih spesifik adalah tentang tolong menolong. Maka temanya bisa tolong menolong atau tema kehidupan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Kali ini yang ditanyakan adalah konflik kutipan cerita. Teksnya saya bacakan. Beberapa hari pun berlalu. Kakek Damar terus tertidur. Sudah beberapa tabib berusaha untuk membangunkannya. Namun tak seorang pun tabib yang dapat membangunkan kakek Damar. Lasmi sangat sedih sekali. Namun ia tetap berusaha tegar. Juga setiap malam mendoakan kakeknya. Kakek, apa yang harus kulakukan agar kakek bisa sehat kembali? Begitu ratap Lasmi sambil membelai dahi kakeknya. Konfliknya. Apa itu konflik? Konflik adalah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Ya, permasalahan yang harus dihadapi oleh tokoh. Tokohnya di sini adalah Lasmi. Dalam kutipan cerita di atas, konflik yang terlihat jelas adalah kakek Damar yang merupakan kakek Lasmi terkena penyakit atau keadaan tidur terus, tidak bisa dibangunkan. Sementara tidak ada dokter ataupun tabib yang sanggup menangani. Dan itulah masalah yang dihadapi oleh Lasmi sebagai cucu dari kakek Damar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Masih dengan teks yang sama tadi, di sini ada kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa yang muncul, kita perhatikan lagi. Kesalahan berbahasa ini ada beberapa hal, yaitu tentang kesesuaian penulisan, tidak terpengaruh bahasa asing, tidak tumpang tindih, logis atau dapat diterima akal, dan lengkap susunan pembentuknya. Pada teks cerita di atas, ada satu yang salah, yaitu kalimat Lasmi sangat sedih sekali. Di sini ada double penggunaan kata yang sama artinya 2 kali, yaitu sangat dan sekali, tetapi masih digunakan dalam satu kalimat. Berarti terjadi tumpang tindih, ya, tumpang tindih. Maka kalimat itu dianggap kalimat yang tidak efektif, alias kalimat tersebut masih salah. Kita lanjut ke nomor 6. Ada 2 buah kutipan cerita. Kutipan pertama, Sidul suka berkelahi, tetapi tidak pernah mengganggu teman perempuan. Ia berani menghadapi lawan, tetapi tidak takut dan sayang kepada ibu bapaknya.
Sidul disenangi dalam pergaulan. Kutipan kedua, jangan kau abaikan kata-kataku ini, karena semua yang kukatakan hanya untuk kebaikanmu sendiri. Kau mengerti, Yati? Ibumu sudah tua, tinggal kau lagi yang dipikirkan. Akan tetapi, kau malah tak berusaha untuk menyenangkan hatinya. Perbedaan karakter, ya, perbedaan karakter. Kalau kita lihat, karakter ini dapat diungkapkan dengan beberapa cara. Yang pertama secara langsung, artinya tokoh atau watak dari tokoh itu disampaikan atau dituliskan langsung oleh pengarang. Kemudian ada yang secara tidak langsung. Ya, tidak secara tidak langsung, mungkin melalui dialog tokoh lain, dan tindakan tokoh. Nah, kalau kita lihat pada karakter tokoh Dul yang ada pada kutipan pertama, ini dilakukan secara langsung dengan menyebutkan suka berkelahi, berani, tapi takut atau patuh terhadap orang tua, kemudian disenangi dalam pergaulan. Ini adalah karakter yang ada pada diri Dul. Sementara pada cerita kedua tentang Yati, dengan tokoh Yati diceritakan sebagai anak durhaka dari perilakunya atau tindakannya yang tidak berusaha menyenangkan ibunya atau hanya membuat ibunya sedih. Nah, itulah perbedaan kedua karakter tokoh Dul dan juga Yati. Kemudian kita masuk pada soal nomor 7. Di sini hanya ada teks tentang Dul. Si Dul suka berkelahi, tetapi tidak pernah mengganggu teman perempuan. Ia berani menghadapi lawan, tetapi takut dan sangat sayang kepada ibu bapaknya. Si Dul disenangi dalam pergaulan. Saat melihat keadilan di hadapannya, ia melesat laksana angin untuk mengatasi hal tersebut. Nah, majas yang terdapat pada kutipan teks tersebut. Majas, ingat, majas ada banyak. Ada majas perbandingan dan seterusnya. Di sini majas atau gaya bahasa yang salah satunya adalah majas perbandingan. Salah satu jenis majas perbandingan adalah simili yang ditandai dengan adanya kata pembanding bagaikan, laksana, seperti, umpama, bak, dan lain-lainnya. Pada kutipan teks tadi, kita melihat ada simili pada kalimat ia melesat laksana angin untuk mengatasi hal tersebut. Ada penggunaan kata pembanding laksana. Jadi membandingkan antara lesatan si Dul dengan angin yang bertiup. Jadi itu adalah majas simili. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Pertanyaannya adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang berisi penggambaran. Ciri-cirinya adalah diungkapkannya pandangan atau tanggapan panca indera. Saya bacakan teksnya. Yang disebut rumah itu sesungguhnya bukanlah rumah. Rumah di gang sempit bilangan kampung sawah itu lebih pantas disebut gubuk. Gubuk pun gubuk yang kecil. Begitu kecilnya rumah mereka dan begitu buruknya. Dan Mas Joyo juga Sardi tidak memiliki rumah-rumah tersebut. Mereka hanya menyewa dari Pak Haji Soleh yang tinggal di ujung gang tersebut. Bagaimana isi surat dari bapakmu, Sardi? Wah, susah, Joyo. Susah bagaimana? Saya diminta pulang lebaran tahun ini. Katanya sudah 3 lebaran saya tidak pulang. Padahal saya memang tidak merencanakan pulang tahun ini. Yang dipakai pulang itu uangnya siapa, Mas Joyo? Kalimat deskriptifnya adalah terdapat pada begitu kecilnya rumah mereka
dan begitu buruknya. Di situ ada tanggapan panca indera penglihatan dan juga tanggapan panca indera perasaan. Begitu buruknya rasa kita itu muncul. Jadi itulah kalimat deskriptif yang terdapat pada Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah maksud kata bilangan. Yuk kita cari kata bilangan. Yang disebut rumah itu sesungguhnya bukan rumah. Rumah di gang sempit bilangan kampung sawah itu lebih pantas disebut gubuk. Gubuk pun gubuk yang kecil. Nah, di sini ada kata rumah di gang sempit bilangan kampung sawah. Untuk melihat atau memahami maksud dari kata sebuah diksi, kita harus melihat konteks kalimatnya. Pada kata bilangan yang termasuk dalam konteks kalimat rumah di gang yang sempit bilangan kampung sawah itu lebih pantas disebut gubuk, maka bilangan tersebut memiliki maksud atau arti atau sejajar artinya dengan daerah atau wilayah atau area. Ya, mungkin wilayah atau daerah. Jadi rumah di gang sempit di daerah kampung sawah, mungkin seperti itu akan lebih tepat, atau di wilayah kampung sawah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pada nomor 10 ada sebuah kalimat, Pur, kamu lihat nggak sepatu bapak? Tanya ibu pada Bipur yang tengah memasak di dapur. Perbaikan penulisan kalimat langsung pada kalimat di atas. Oke, kalimat langsung dapat ditulis dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan sistem ujaran langsung ditambahi dengan penjelas siapa yang mengungkapkan atau menyampaikan ujaran tersebut, atau penjelasan dulu baru ujaran langsung. Untuk ujaran langsung harus ditulis dalam tanda petik 2 dan diawali dengan huruf kapital. Pada kalimat di atas, yang terlihat sebagai ujaran langsung adalah, Pur, kamu lihat nggak sepatu bapak? Itu adalah ujaran langsungnya. Sementara pada tanya ibu pada Bipur yang tengah memasak di dapur merupakan penjelas dari siapa yang menyampaikan atau siapa yang bertanya. Maka kalimat tersebut harusnya ditulis dengan tanda petik, ya, tanda petik yang ada pada Pur, kamu lihat sepatu bapak. Nah, itu yang diberi tanda petik. Sementara sisanya tidak. Demikian tadi pembahasan kita tentang uji kompetensi struktur dan kebahasaan teks cerpen. Semoga bisa dipahami. Jika masih bingung, kalian boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe bagi yang belum, like, dan bagikan pada teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa, sukses selalu untuk kalian di dalam menempuh penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.